إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan yang kita pakai setiap hari, nikmat fasilitas yang Allah berikan kepada kita yang kita gunakan untuk sehari-hari. Itu semua dengan nikmat tersebut diberikan oleh Allah agar kita mampu melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lain Allah berikan nikmat-nikmat tersebut melainkan agar hamba-hambanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia ini, tidaklah diberikan nikmat oleh Allah kepada umat manusia melainkan hanya untuk tunduk patuh dan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seterusnya salat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwah beliau beserta para sahabat dan tabi'in, sampailah kepada para ulama-ulama kita, aulia-aulia kita. Saat ini kita telah memeluk agama Islam, itu dikarenakan daripada perjuangan Rasulullah dengan para sahabatnya. Untuk itu wajib kita bersyukur kepada Rasulullah, kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu dengan mentaati, dengan mengikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
meningkatkan ketakwaan dengan arti yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, menjalankan sunnah Rasulullah dengan sungguh-sungguh, maka dengan meningkatkan ketakwaan tersebut, insyaallah Allah akan berikan apa yang kita minta, di antaranya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya nanti. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang telah kita lakukan maupun yang akan kita laksanakan nanti, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan satu tema khutbah kita, yaitu bahaya penyakit al-wahan. Bahaya penyakit al-wahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang bersumber dari Thauban, sahabat mulia Rasulullah. An Thauban qol, dari Thauban, sahabat Rasulullah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'aka alaikum. Kata Rasulullah, hampir-hampir saja seluruh umat, yaitu memperebutkan kalian, mengeroyok kalian. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akala ila qas'atiha. Kata Rasulullah, seluruh umat, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, musuh-musuh Allah, mereka berebutan untuk mengkeroyok kaum muslimin, sebagaimana mereka mengeroyok ataupun berebutan mengambil makanan di atas hidangan. Seperti ada hidangan yang begitu lezat di atas meja makan, kemudian diperebutkan dari berbagai penjuru. Ada dari sebelah barat, sebelah utara, dari sebelah timur, dan berbagai penjuru umat Islam dikeroyok. Seperti inilah Rasulullah katakan kepada para sahabat. Kemudian faqala qail, salah seorang sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin. Kemudian sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit? Apakah pada saat itu kami adalah umat yang minoritas? Rasulullah katakan, tidak. Bal antum katsir. Bahkan waktu itu kalian adalah umat yang terbanyak, umat mayoritas. Hampir seluruhnya adalah umat Islam ketika itu. Bahkan jumlah kaum muslimin saat itu yaitu kabutha isail, seperti buih di lautan. Coba kita lihat hadirin, buih di lautan, setiap ada air di lautan pasti ada buihnya. Begitu banyak, setiap tepi pantai itu dikelilingi dengan buih yang begitu banyak. Tetapi yang namanya buih ketika diterpa oleh ombak, dia menjadi hancur lebur, dia menjadi lenyap, tidak bersisa. Maka saat itu kondisi umat Islam diprediksi oleh Rasulullah seperti buih di lautan, banyaknya luar biasa, menjadi umat yang terbanyak pada saat itu, umat yang mayoritas. Akan tetapi seperti buih di lautan. Kemudian
Rasulullah mengatakan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahaba minkum. Kata Rasulullah, Allah akan mencabut dari hati-hati musuh-musuh Islam, musuh-musuh kalian, yaitu rasa segan, rasa takut kepada kalian, rasa takut kepada kaum muslimin, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Islam mengatakan Islam mudah, tinggal disogok saja selesai, berikan satu karung beras selesai, otomatis akidahnya akan melenceng. Umat Islam bisa diatur dengan uang, bisa diatur dengan ekonomi. Itulah orang-orang kafir sudah menyepelekan umat Islam, dikarenakan Allah sudah mencabut dari hati mereka rasa takut kepada kaum muslimin. Padahal saat itu, pada masa Rasulullah, jangankan seluruh umat Islam, satu orang sahabat Rasulullah yang mulia yaitu Umar bin Khattab, ketika didengar nama Umar bin Khattab oleh kaum kafir, mereka menjadi getar, mereka menjadi takut, karena begitu gagahnya di dalam berperang, di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat itu kaum muslimin berperang melawan kaum musyrikin, jumlah mereka 700 mampu mengalahkan 3.000 kaum kafir. Kemudian 3.000 kaum muslimin mampu mengalahkan 10.000 orang-orang kafir. Ini adalah tandanya kaum muslimin mempunyai izzah ketika itu. Tetapi saat ini, kenapa kita begitu banyak, tetapi begitu banyak kaum muslimin yang dibantai di mana-mana? Di Palestina dibantai, di Irak, di Syria, dan di berbagai belahan dunia, umat Islam yang dibantai, yang menjadi korban. Kenapa? Karena Allah sudah mencabut dari hati, sudah mencabut, yaitu rasa takut dari hati-hati orang-orang kafir tersebut kepada kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala yakdhifannallahu fi qulubikumul alwahan. Kata Rasulullah, kemudian Allah lemparkan ke dalam hati kaum muslimin, yaitu suatu penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit alwahan. Apakah penyakit alwahan ini berbahaya? Sampai-sampai sahabat bertanya, faqala qail, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal wahan? Wahai Rasulullah, apa itu penyakit al-wahan itu? Apakah penyakit al-wahan ini lebih berbahaya daripada penyakit yang datang dari Wuhan, yaitu corona? Ataupun bagaimana? Ataupun hanya penyakit-penyakit biasa saja? Kemudian Rasulullah mengatakan, penyakit al-wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu penyakit al-wahan adalah cinta dunia dan takut akan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta dunia ini adalah salah satu faktor hancurnya kaum muslimin. Runtuhnya negara Andalusia itu faktor pertama adalah hubbud dunia, mencintai dunia. Rakyat dan pemerintah Andalusia pada saat itu sudah menanamkan, sudah berakar dunia itu di dalam hatinya. Segalanya dunia, mereka tidak pernah memikirkan lagi agamanya. Mereka meninggalkan agama-agama mereka. Ketika dikumandangkan salat, mereka hanya terdiam saja, sibuk dengan berbagai macam aktivitas mereka. Sehingga ketika datang orang-orang kafir menjajah mereka, Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Padahal jumlah mereka sangat banyak. Sampai-sampai kaum muslimin di Andalusia itu, yaitu di Spanyol, berkuasa sampai
abad, yaitu 800 tahun lebih. Coba bayangkan, hampir 1 milenium, hampir 1000 tahun. Kenapa bisa sampai saat ini, sampai hilang, tidak berbekas umat Islam di sana? Karena saat itu rakyatnya, masyarakatnya, umat Islam di sana telah tertanam di dalam hatinya penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan mati. Mereka takut untuk berjihad, takut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lihat bagaimana fenomena di masyarakat kita saat ini. Kita lihat bagaimana ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sesungguhnya hakikatnya yang memanggil itu adalah bukanlah seorang muadzin, tetapi hakikatnya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan muadzin, hakikatnya itu adalah Allah yang memanggil. Coba bayangkan ketika kita dipanggil bupati, dipanggil ke pendopo, kita begitu bangga. Dipanggil gubernur, ke pendopo gubernur, kita begitu bangga dengan berpakaian baju rapi, dengan segera. Apalagi dipanggil oleh seorang presiden, itu tidak ada kebahagiaan, melainkan dipanggil presiden tersebut. Namun ketika dipanggil oleh Allah, setiap hari dipanggil, wahai hamba-hambaku kemari, dirikan solat, aqimus solat, dirikanlah solat, hayya ala solat, marilah dirikan solat, tunaikan solat. Allah yang memanggil, tetapi kita tidak mau memenuhinya. Kemudian hubbud dunia ini diantaranya adalah mencintai dunia ini adalah diantaranya, yaitu ketika kaum muslimin tidak mau lagi memperdulikan agamanya, membiarkan anak-anaknya berkeliaran, membiarkan anak-anaknya tidak sholat, membiarkan anak-anaknya hanya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong di warung kopi, hanya dengan memegang HP. Kita tidak pernah bertanya bagaimana mereka sudah bisa membaca Al-Quran, apakah mereka sudah setiap saat menunaikan sholat, apakah mereka sudah menghafalkan Al-Quran. Kita tidak pernah bertanya tentang itu. Begitu juga dengan keluarga kita, kita belum menasihati mereka. Padahal masih banyak di antara keluarga kita yang belum mau patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwasannya setiap waktu kita, setiap anak-anak kita, dan setiap keluarga kita, umur kita, semuanya ditanyakan di hari kiamat kelak. Rasulullah mengatakan, la tazalu qadama abdi Adam, tidak akan bergeser kedua telapak kaki anak-anak Adam hatta yus'ala an khamsin, sehingga ia ditanya tentang 5 perkara. Pertama yaitu an umrihi fima afnahu, tentang umurnya, kemana ia pakai, kemana ia gunakan. Apakah ia gunakan untuk beribadah kepada Allah? Apakah ia gunakan untuk membaca Al-Quran? Apakah ia gunakan untuk mencari nafkah kepada keluarganya? Ataupun sebaliknya, hanya menghambur-hamburkan waktunya di warung kopi, ataupun di jalan-jalan, ataupun di mana-mana saja. Padahal banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bisa bernilai ibadah. Bukan berarti kita di warung kopi tidak bisa, silakan, tetapi harus ingat waktu. Saya lihat terkadang itu di Sinabang, mulai dari pagi masih nongkrong di warung kopi, siang juga masih di sana, orangnya sama, sore juga sama, malam juga sama. Inilah yang kita khawatirkan, generasi-generasi seperti ini, sehingga mereka menjadi generasi yang malas. Padahal begitu banyak lahan-lahan kita yang masih kosong, lahan kita yang masih ditumbuhi oleh hutan. Kalau kita lihat di daratan sana, di daratan Karo, di daratan Kota Cane, itu semuanya pohon-pohon itu sudah ditebang, ditanami oleh
jagung dan seterusnya. Gunung itu sudah ditanami dengan yang bermanfaat, tidak ada waktu yang luang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini generasi kita, yaitu generasi teknologi, mereka bisa mencari informasi dari manapun dari internet. Bahkan saat ini lagi sedang tenar, yaitu game online. Ini adalah salah satu aplikasi yang sangat merusak, kaum muslimin, terutama generasi kita. Kenapa? Apakah game online itu ada perkara yang dilarang? Karena di dalam terdapat judi. Bahkan MPU Aceh telah memfatwakan game online ini termasuk judi dan haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu wajib kita wanti-wanti, wajib kita ajarkan anak-anak kita, kita peringati mereka jangan sampai terjebak kepada itu. Mereka menghabiskan waktu mereka hanya dengan main HP. Coba sekali-sekali berikan Al-Quran kepada mereka. Jangan kita berikan HP terus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kita tanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada mereka. Jangan sampai mereka mencintai dunia dan takut akan kematian. Menjadi generasi Islami, generasi Qurani yang selalu membaca Al-Quran, yang mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat kita kepada semua. Marilah kita amalkan apa yang kita dengar dan kemudian kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih lalai di dalam waktunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.